Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Shalom, selamat pagi bagi Bapak Mama, saudara-saudara dikasih oleh Yesus Kristus. Kita yang ada di gereja, bahkan Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing. Mari kita teriak, persiapkan hati kita, hidup kita untuk kita memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Saya percaya pagi hari ini saudara dan saya diberkati Tuhan. Haleluya, luar biasa. Dengan kasih Kristus kita ikut pendeta Wisya berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Engkau, Allah kami yang ajaib, Allah yang berdaulat atas hidup kami, Allah yang mengasihi kami sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan masih ada kesempatan bagi kami untuk beribadah kepada Engkau walaupun dengan cara yang berbeda. Kami harus terpisah dan semua umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Tapi kami tahu bahwa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh jarak dan waktu, oleh tembok-tembok gedung dan sebagainya. Kami percaya pagi hari ini Engkau hadir di tempat ini. Engkau juga hadir di dalam setiap hati umat Tuhan yang sedang mengikuti kebaktian ini dari rumah mereka masing-masing. Kami berdoa kuasa Allah menaungi kami semua, sehingga pagi hari ini puji-pujian dan penyembahan kami benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kami berdoa roh Allah mengambil alih ibadah kami, walaupun melalui Facebook, melalui siaran langsung. Tapi kami percaya Tuhan bahwa kuasa Allah ada di tengah-tengah kami, bahwa hati kami, motivasi kami untuk memuji menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kendalikan kebaktian ini dari awal hingga selesai. Kami tidak izinkan satu kuasa pun mengintervensi ibadah ini. Kami berdoa, kami sepakat, kami ikat, kami tolak itu di dalam nama Yesus. Dan kami hanya izinkan kebaktian ini berlangsung dari awal hingga selesai hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya. Mari terima sukacita surga dari Tuhan pagi hari ini. Katakan kepada Tuhan, Tuhan Kau ada dalam hatiku. Takkan pernah patah semangatku untuk memuji Engkau Yesus. Yesus Tuhan. Amin. Mari puji kita. Haleluya. Mari terima sukacita dan surga. Yesus Tuhan. Haleluya. Kasih sudah
Sukacita surga memenuhi kami. Kami menyembah Tuhan. Kami mengagungkan Engkau pagi ini Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami akan dilawat oleh Engkau. Kami tidak perlu takut dengan dunia yang bergoncang sekarang. Biarlah yang manis dari obatnya kami. Haleluya. 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 Kami mau bermasuk bagimu. Kami mau bernyanyi bagimu.
yang dinyatakan. Pakai dan urapi bibir lidah ini ya Bapa. Setiap kata kalimat yang keluar dari mulut ini diurapi Tuhan. Dan biarlah setiap hati dan telinga yang mendengar, setiap tanah hati yang subur kami percaya bahwa benih firman-Mu akan tertanam, bertumbuh, berbunga dan berbuah bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siapkan hati kami ya Bapa di sorga untuk menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami, karena kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Haleluya. Shalom umat Tuhan. Shalom. Baik semua pelayan-pelayan Tuhan yang ada di dalam gereja ini maupun semua bapak mama saudara yang ada di rumah masing-masing, dan juga bagi semua kekasih-kekasih Tuhan yang mungkin saat ini saudara tidak berjemaah dengan kami di Gereja Solo Pide atau Gereja Erin Kenarilan, tetapi saudara sedang mengikuti live siaran ini. Kami mohon perhatian saudara untuk mengikuti firman Tuhan dengan baik, karena saya percaya bahwa Roh Allah sedang bekerja di hati setiap kita untuk memberkati kita pada pagi hari ini. Kita tidak punya kesempatan untuk beribadah di gedung gereja, tetapi saya tahu bahwa kuasa Allah menaungi kita masing-masing di rumah kita secara pribadi apabila kita membuka hati kita kepada Tuhan. Baik, Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini adalah minggu kedua di mana kita beribadah secara live streaming atau ibadah online. Dan saya tahu bahwa ini sesuatu yang baru bagi kita. Apalagi di minggu pertama kemarin ketika kita mulai ibadah ini, terjadi kebingungan di mana-mana saudara. Ibu, nanti kita beribadah seperti apa dan sebagainya. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak bisa dibatasi dengan apapun. Oleh karena itu percaya bahwa sekalipun saudara di rumah secara pribadi atau dengan suami, istri, anak-anak, tetapi Tuhan hadir di sana. Sama juga ketika saudara ada di dalam gedung gereja. Nah, pagi hari ini, pada kesempatan ini saya akan berbicara kepada kita dengan satu topik yang Tuhan taruh di hati saya, yaitu hidup bijaksana di akhir zaman. Ayat yang mendasari renungan kita pada pagi hari ini, saya pilih di dalam Mazmur pasalnya yang ke-90, ayatnya yang ke-12. Mazmur pasal 90, ayatnya yang ke-12. Ini adalah doa Musa, Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Dari ayat ini, saya akan berbicara kepada kita sekali lagi. Topiknya adalah hidup bijaksana di akhir zaman. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita semua tahu bahwa menghadapi situasi dunia yang sedang kita alami sekarang, yaitu semua dunia sedang mengalami satu pandemik secara global. Saudara dikasihi Tuhan, apa itu pandemik? Pandemik artinya sesuatu yang saya rasakan dan juga yang saudara rasakan, bahkan dirasakan secara global. Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menghadapi situasi yang seperti ini seolah-olah semuanya berubah secara drastis. Kehidupan yang berjalan dengan normal sepertinya tidak berjalan secara normal lagi. Anak-anak yang bersekolah setiap harinya sudah harus dirumahkan. Pertemuan-pertemuan sosial yang melibatkan banyak orang, pertemuan-pertemuan aktor pun dinonaktifkan. Hanya karena apa saudara? Situasi yang tiba-tiba berubah. Semua akibat karena apa saudara dikasihi Tuhan? Kita semua tahu bahwa wabah virus corona sedang melanda dunia ini, bahkan di negara kita. Bapak Mama kekasih Tuhan yang saya kasihi, baik saudara yang di rumah, saudara yang sedang menonton dalam dunia maya, saya mau kasih tahu kepada kita saat ini, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, bahwa situasi penyebaran virus ini membuat ketakutan terjadi di mana-mana saudara. Ada yang ketakutannya bermacam-macam, ketakutan yang ditimbulkan beragam-ragam saudara. Ada yang takut jangan sampai terpapar virus ini kemudian meninggal secara tiba-tiba, seperti kita saksikan kematian terjadi dengan begitu banyak dalam jumlah yang begitu luar biasa setiap harinya. Dan pasti tentunya kita takut menghadapi hal itu. Ada juga yang takut karena apa saudara? Harus dirumahkan, dan itu pasti mempengaruhi keadaan ekonomi. Dan kita semua tahu itu sangat mempengaruhi ekonomi global. Bapak Mama kekasih Tuhan, ada juga yang takut
semua itu seolah-olah apa yang terjadi saudara, seolah-olah kita manusia yang begini hebat, seolah-olah dalam tanda kutip kita ditaklukkan dengan hanya satu virus yang sangat kecil, yaitu COVID-19. Ini memang yang terjadi saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Situasi seperti ini sebenarnya sedang terjadi, sepertinya ini di luar kendali kita sebagai manusia. Dia mengakibatkan segala lini kehidupan menjadi tidak normal, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dan beberapa orang akhirnya apa saudara, menafsirkan situasi ini dengan mengait-ngaitkannya dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, bahwa ini tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang. Tetapi saya mau kasih tahu kepada kita saudara, apakah dengan beredarnya wabah virus corona di seluruh dunia, apakah ini adalah satu-satunya tanda bahwa Tuhan Yesus akan segera datang? Saya mau berkata kepada kita semua bahwa ini bukan satu-satunya tanda saudara. Tanda kedatangan Kristus yang kedua kali sudah dijabarkan oleh khotbah Yesus di dalam Injil Matius pasal 24 dan pasalnya yang ke-25 secara terinci di sana. Jadi bukan satu-satunya tanda yang terjadi adalah dengan penyebaran wabah virus ini. Bapak Mama kekasih Tuhan, ketakutan yang ditimbulkan dari penafsiran-penafsiran seperti ini pun saudara dikasihi Tuhan, ini sangat mempengaruhi kita. Apalagi bagi mereka yang masih hidup bermain-main dengan dunia ini, yang masih hidup dalam dosa, tentunya ada ketakutan tersendiri ketika mendengarkan penafsiran-penafsiran itu saudara, bahwa ingat, virus corona menyebar di seluruh dunia mengakibatkan kematian yang tidak wajar. Tandanya Tuhan Yesus sudah mulai datang. Dan pasti ada ketakutan tersendiri bagi setiap manusia sekarang ini. Dan saya berharap itu ketakutan yang positif yang akan membawa kita, mempengaruhi kita untuk kita mulai menyiapkan hati kita. Sekalipun ini bukan satu-satunya tanda kedatangan Tuhan ya. Bapak Mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita wajar untuk takut saudara. Mengapa? Karena memang kita hidup di masa antara kedatangan Kristus yang pertama dan kedatangan Kristus yang kedua. Dan itu sebagai kita hidup di zaman akhir. Itu artinya kita ada di zaman akhir, zaman di mana kita sedang menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali ke dunia ini. Dan memang wajar saudara kalau kita takut, dan wajar kalau ada orang yang menafsirkan seperti itu. Saya mau kasih tahu kepada kita pada hari ini, Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika engkau ada di dalam ketakutan saat ini oleh karena semua yang sudah dijabarkan tadi, saya mau kasih tahu saudara bahwa jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Sekali lagi, jangan takut saudara. Mengapa? Karena firman Allah menjamin kehidupan kita. Firman Allah menjamin kehidupan saudara dan juga saya. Firman Allah menjamin saudara. Pemazmur berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1 dan seterusnya sampai ayat yang ke-6. Ayat 1 dikatakan begini saudara dikasihi Tuhan, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ayat yang ke-4 saudara dilanjutkan di situ bahwa sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Khotbah Yesus juga di dalam Matius saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus pasal 6 ayat 24 sampai ayatnya yang ke-34 ayat 25 sampai 34 dikatakan kepada kita bahwa apa saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak perlu khawatir menghadapi situasi-situasi yang sukar. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita makan. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita minum. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang hendak kita pakai. Tetapi kita harus melihat kepada kuasa Allah yang besar, di mana kekhawatiran itu hanya terjadi bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ayat selanjutnya menyatakan demikian. Hal senada ditegaskan Paulus di dalam Roma pasalnya yang ke-8, Bapak Mama yang dikasihi Tuhan, ayatnya yang ke-31 sampai ayat yang ke-35. Paulus menegaskan kepada saudara dan saya bahwa ketika kita dilanda ketakutan yang begitu besar, saudara ingat baik-baik bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya! Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Allah menjamin kehidupan kita.
malapetaka, kelaparan, sakit penyakit, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Pegang firman Tuhan ini. Jika kekhawatiran, jika ketakutan melanda kehidupan saudara, saya mau kasih tahu bahwa jika saudara terbawa di dalam ketakutan yang berlebihan akan masa depanmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, maka saya mau bilang saudara bahwa saudara sedang mengecilkan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Jadi jangan pernah takut. Orang benar hidup karena iman. Supaya kita tidak terlena, kita tidak terbawa dengan perasaan takut yang berlebihan, sampai kita seolah-olah seperti orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Ada apa yang Bapak Mama dikasihi Tuhan? Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Satu ayat lagi ditegaskan di dalam 2 Timotius pasalnya yang ke-1 ayat yang ke-7. Paulus yang tegas berkata kepada anaknya Timotius bahwa sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, amin, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi itu yang Allah kasih buat kita. Allah tidak kasih kita roh ketakutan, kekhawatiran, lemah, putus harapan, kecewa dan sebagainya. Tidak, saudara. Tuhan kasih kita roh yang membangkitkan kekuatan. Jadi di tengah-tengah situasi yang sukar, mari kita tetap kuat. Ada amin, saudara. Amin ya. Mari kita tetap kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Pertanyaan logisnya bagi kita hari ini adalah apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Jika demikian, sebagai anak Tuhan, apa yang perlu kita lakukan dalam menyikapi situasi yang sukar seperti ini? Situasi yang sepertinya berjalan dalam keadaan yang tidak normal seperti ini. Apa yang perlu kita lakukan, saudara yang dikasihi Tuhan? Ini yang paling penting yang perlu kita renungkan. Yang paling penting yang perlu kita renungkan sekali lagi adalah apa sebenarnya yang perlu saya lakukan sebagai anak Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, hendaklah kita berpikir sedemikian rupa untuk menata kembali kehidupan kita sebijaksana mungkin di akhir zaman ini, agar kita dalam menyikapi situasi-situasi yang sulit ini, kita tidak melenceng dari kehendak Allah. Sekali lagi saya tekankan, sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus yang adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, saya mau kasih tahu kepada kita, hal yang paling penting yang perlu kita renungkan adalah kita harus berpikir sedemikian rupa untuk menata kembali kehidupan kita di akhir zaman ini, sehingga dalam menyikapi situasi-situasi yang sukar ini, kita tidak melenceng dari kehendak Tuhan. Pagi hari ini, berdasarkan terang kebenaran firman Allah, ada beberapa hal penting yang akan saya bagikan kepada kita semua, Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, agar kita perlu pegang itu sebagai pegangan kita, pedoman kita dalam menyikapi segala sesuatu yang sepertinya berubah dengan drastis pada zaman sekarang ini. Beberapa hal penting yang saya dapati dari kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, yang terpenting bagi kita adalah kita harus bijak dalam menggunakan sisa waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ini perkataan Paulus kepada jemaat di Efesus. Saudara perhatikan di dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-16. Saya akan bacakan kepada kita semua. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Saudara, di slide belakang saya garis bawahi, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini berbicara tentang apa? Kesadaran kita untuk menata kembali kehidupan kita dengan sisa waktu hidup yang Tuhan berikan kepada kita, entah kapan itu berakhir. Ada apa yang saudara? Pergunakanlah sisa waktu yang ada. Saudara, batasan waktu hidup yang diberikan Tuhan kepada manusia sekarang, saudara, sudah jelas tercatat dalam firman Tuhan ya, bahwa kita diberikan waktu hidup itu 70 tahun.
Kalau kita kuat 80 sampai 90 tahun. Tetapi firman Allah menggariskan bahwa kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran jika mencapai usia itu. Nah, kalau misalnya kita mau hitung-hitungan nih, waktu hidup kita sekarang berapa? Kita ada di usia yang keberapa? Taruhlah saudara di usia yang ke-30 sekarang ini. 30-an. Dan ukuran dunia saudara, waktu produktif manusia untuk bisa produktif dalam kehidupannya itu diukur dalam usia 30-an ke atas. Sampai 40-an. Nah, jika saudara ada di usia yang ke-30 pada saat ini, maka kita hitung sudah. Mungkin atau seandainya saudara, Tuhan kasih kita batasan waktu hidup adalah 70 bagi kita yang berumur 30-an sekarang. Artinya bahwa sisa waktu hidup kita yang ada adalah 40 tahun. Masih ada sisa 40 tahun. Mulailah berpikir sekarang, kira-kira sisa waktu hidup saya 40 tahun ini, seandainya batasannya 70 tahun, apa yang hendak saya lakukan? Mungkin kemarin dalam usia 0 sampai 29 tahun kita telah banyak menyia-nyiakan waktu kehidupan kita dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan daging kita, melakukan hal-hal yang tidak ada faedahnya, dan kita menyia-nyiakan begitu banyak waktu tanpa berpikir mengenai kekekalan hidup kita. Maka mulailah dari sekarang, jangan sampai besok terlambat saudara. Tatalah kehidupanmu mulai dari sekarang dengan sisa waktu hidup yang Tuhan berikan. Ya, tatalah kehidupanmu dengan bijaksana, dengan meminta hikmat dan kebijaksanaan dari Tuhan. Tentunya bahwa mama dikasihi Tuhan. Dengan mempergunakan sisa waktu hidup yang ada pun, kita harus mengembangkan apa saudara? Gaya hidup berjaga-jaga. Ini yang paling penting. Kalau kita tidak ada di dalam gaya hidup berjaga-jaga, seperti yang ditegaskan Yesus di dalam khotbahnya, yang saudara dikasihi Tuhan, Matius 24 ayat 42, bahwa berjaga-jagalah karena kita tidak tahu pada hari mana Tuhan kita datang. Pergunakanlah sisa waktu yang ada dengan hidup berjaga-jaga saudara. Mungkin kemarin kita sudah lupa, mungkin kemarin kita menyia-nyiakan semua waktu-waktu kehidupan kita tanpa memikirkan kekekalan hidup kita. Tetapi mulai dari sekarang, kembangkan gaya hidup berjaga-jaga saudara, karena itu sangat penting. Kalau kita tidak ada dalam gaya hidup berjaga-jaga setiap hari, maka kita akan terjebak di dalam penafsiran yang membawa kita di dalam keadaan yang terjadi abnormal. Kita menjadi orang yang kaget-kaget. Tiba-tiba segala sesuatu berubah, kita bilang, Tuhan mau datang. Sementara segala sesuatu berjalan normal, kita mengabaikan waktu-waktu itu. Padahal firman Tuhan berkata bahwa kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ada amin? Artinya bahwa setiap hari kita harus berjaga-jaga, bukan pada saat virus corona mewabah saja, bukan pada saat gempa bumi saja, bukan pada saat terjadi peperangan saja, tetapi kita harus berjaga-jaga setiap waktu, karena bisa saja Tuhan Yesus datang kedua kali pada saat yang tidak kita duga atau dalam keadaan yang sedang normal-normal saja. Bapak-bapak berkasih Tuhan, gaya hidup berjaga-jaga ini perlu ada dalam kehidupan kita. Kontrol hatimu, kontrol pikiranmu, kontrol hatimu maksudnya, kontrol pikiranmu, dan kontrol tindakanmu saudara yang dikasihi Tuhan. Karena ketika kita tidak mengontrol semua itu, maka kita dalam keadaan yang tidak berjaga-jaga. Ada masalah, ada situasi yang sukar, ada segala sesuatu yang mengkhawatirkan, saudara pegang janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ada amin? Amin saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, jika saat ini kita menyadari bahwa kita sudah banyak menyia-nyiakan waktu kehidupan kita di usia-usia yang sudah berlalu, maka hari ini adalah saat yang tepat di mana kita mulai berpikir. Kita mulai berpikir, Tuhan, Engkau kasih saya usia sampai berapa tahun? Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak tahu kapan Engkau datang. Mulai hari ini saya mau Tuhan untuk menata waktu-waktu kehidupan saya, sehingga saya bijak dalam manajemen waktu yang Tuhan berikan. Ingat saudara yang dikasihi Tuhan, dalam berjaga-jaga kita harus menggunakan begitu banyak waktu untuk duduk di kaki Tuhan. Kalau kita tidak ada di dalam waktu di mana kita duduk di kaki Tuhan, maka saudara yang dikasihi Tuhan sia-sia semuanya. Karena
berjaga-jaga di akhir zaman ini. Itu hal penting yang perlu kita pikirkan. Itu hal penting yang perlu kita fokuskan perhatian kita. Bukan fokuskan perhatian kepada ketakutan. Tidak, saudara. Tidak. Anak Tuhan tidak boleh takut. Ada amin. Anak Tuhan percaya bahwa dia punya Tuhan yang memelihara hidupnya. Dan dia tahu menyikapi keadaan-keadaan sukar yang terjadi di dalam kehidupannya. Karena dia tahu bahwa di dunia ini dia hanya tinggal sementara saja. Kita hanya menumpang sebentar, saudara, di dunia ini. Jadi jangan pernah takut dengan semua yang terjadi. Karena semua yang terjadi, baik buruk maupun baik, semua itu ada di dalam kendali Tuhan. Ada amin, saudara? Amin. Jangan takut dengan apa yang kau makan, yang kau minum. Tetapi tatalah kehidupanmu sebijaksana mungkin. Pergunakan sisa waktu hidup yang ada. Mungkin saudara masih usia remaja, saudara masih pemuda dan sebagainya. Saudara mungkin sedang dihiasi dengan kemudahanmu yang begitu hebat. Dan saya mau kasih tahu saudara, firman Allah berkata bahwa mungkin besok, mungkin lusa, kita tidak tahu pastinya. Tetapi yang pasti Tuhan pasti datang. Oleh karena itu, mari kita pergunakan sisa waktu yang ada dengan bijaksana. Bagian yang kedua, hal penting yang kedua yang ingin saya bagikan kepada kita, yang perlu kita pegang dalam menyikapi situasi-situasi yang sukar yang terjadi di zaman akhir ini, adalah kita harus bijak dalam meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Yang pertama, kita harus bijak mengelola waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan mengembangkan gaya hidup berjaga-jaga, menyikapi semuanya sesuai dengan aturan firman Tuhan. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas kehidupan rohani kita. Ini penting, saudara. Roma pasal yang ke-13 ayat 11, Paulus menulis kepada jemaat di sana seperti ini, saudara yang dikasihi Tuhan. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saya garis bawahi di situ, hal ini harus kamu lakukan. Kalau hal ini harus kamu lakukan, artinya bahwa sebelum ayat ini ditulis, ada sesuatu yang ditulis di sana. Di dalam konteks ayat ini, saudara, Paulus sedang berbicara tentang sesuatu yang penting bagi jemaat di Roma pada waktu itu. Dan saya melihat dengan konteks zaman sekarang, saudara, itu penting juga bagi kita. Konteks ayat itu di dalam sebelumnya Paulus sedang berbicara tentang apa, saudara? Dia sedang berbicara tentang kasih. Dia sedang berbicara tentang mengembangkan gaya hidup mengasihi sesama, karena itu adalah kegenapan hukum Taurat. Kasih ditegaskan di sana, Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan. Ini harus dilakukan, harus. Mengingat apa? Mengingat waktu sudah sangat singkat. Dan kamu harus bangun dari tidur. Harus bangun dari tidur, itu kata ayat itu tadi. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Artinya bahwa ini tidak ada waktu lagi untuk kita main-main, saudara, dengan kualitas kerohanian kita. Jadi kita yang masih sembunyi-sembunyi berbuat dosa, mulailah dari sekarang, bijaksanalah mengatur itu, sehingga dalam mengambil keputusan-keputusan dalam kehidupan saudara, kehidupan, kualitas kehidupan rohanimu harus semakin ditingkatkan. Ada amin? Amin, saudara. Kualitas kehidupan rohanimu semakin ditingkatkan. Yang pertama adalah dengan mengasihi sesama, saudara yang dikasihi Tuhan. Karena memang Paulus sedang berbicara tentang kasih. Ya, kasih kepada sesama harus ditingkatkan. Dan berdasarkan situasi sekarang, saudara yang dikasihi Tuhan, kasih kepada sesama harus kita utamakan dan kita dahulukan. Ungkapan kasih yang relevan di zaman sekarang, di situasi yang sukar ini, adalah dengan menjaga jarak, saudara. Itu ungkapan kasih kita kepada sesama. Jadi jangan salah ya, saudara. Semuanya sepertinya berbanding terbalik dengan budaya kita selama ini. Budaya kita, kalau kita mengasihi sesama, kita datang bersekutu di rumahnya, kita datang menanyakan kabarnya, kita datang berdoa buat dia dengan meletakkan tangan, kita datang menjenguk dia.
Itu budaya kita di dalam mengasihi sesama. Kita peduli dengan mereka, dengan menunjukkan kepedulian kita bahwa kita hadir bagi mereka. Itu normal. Tetapi situasi zaman sekarang ini, cara untuk kita menunjukkan kasih kita yang relevan dengan situasi ini adalah kita harus menjaga jarak dengan mereka. Bukan karena kita membenci, tetapi karena kita mengasihi mereka. Ada amin, saudara? Melakukan social distancing, physical distancing, saudara. Menjaga jarak, jangan ada sentuhan fisik dan sebagainya. Karena memang itu satu-satunya cara untuk kita apa? Membantu pemerintah dalam memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dan ini harus kita lakukan. Bukan karena kita membenci, bukan karena kita ikut aturan, tetapi karena kita lakukan dengan dasar kasih kepada sesama. Ada amin, saudara? Jadi kalau jika saudara bilang mengasihi sesama, lalu saudara berkerumun dalam jumlah yang banyak, saya mau kasih tahu itu bukan kasih kepada sesama. Tidak relevan di situasi sekarang, saudara, sama sekali tidak. Jadi mari bijaksanalah menyikapi segala sesuatu yang sedang terjadi, agar kita tidak melenceng dari kehendak Allah. Ingat bahwa Mama dikasihi Tuhan, gereja Tuhan adalah gereja di mana harus menjadi contoh bagi dunia ini atau bagi masyarakat yang ada sekarang, saudara. Saya tidak mau melihat ada jemaah GICA yang di mana orang berkerumun, mereka ada di sana. Saudara-saudara sedang menunjukkan bahwa saudara tidak taat kepada aturan, saudara tidak mengasihi sesamamu. Saudara tidak ada virus itu, tetapi ketika saudara datang di dalam kerumunan orang, tidak tahu saudara bersentuhan dengan siapa, yang kemungkinan sekali dia sedang terjangkit virus itu, dan bisa saja langsung transfer saudara. Saudara tidak sayang sesamamu dalam rumah, orang-orang dalam rumah, saudara datang langsung berpelukan dengan mereka, cium, pegang tangan dan sebagainya, dan secara tidak langsung saudara secara langsung maksudnya saudara mentransfer virus itu kepada mereka. Ini bukti bahwa saudara tidak mengasihi. Jadi dengan melakukan social distancing bukan karena kita jaga jarak dan kita tidak suka, tetapi karena kita mengasihi, jadi kita harus melakukan itu. Ada amin, Bapak Mama? Amin, saudara. Ya. Bagian yang kedua terkait dengan hal ini, yaitu kita harus menata kualitas kehidupan rohani kita. Yang pertama, kita harus mengembangkan kasih kepada sesama. Bagaimana caranya kita menata kualitas kehidupan rohani kita? Kembangkan kasih itu dengan cara yang relevan. Yang kedua, saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menata dan membangun kembali kualitas kehidupan rohani kita, maka kita harus banyak mengintrospeksi diri kita. Caranya bagaimana? Kita harus lebih banyak duduk di kaki Tuhan dengan melakukan meditasi atau perenungan pribadi, introspeksi diri saudara. Dengan memanfaatkan kesempatan yang ada sekarang, di mana semua orang dirumahkan. Tenanglah di dalam rumahmu, tenanglah di kamarmu, dengan melakukan meditasi. Saya pikir itu hal yang paling penting yang perlu kita pikirkan. Hal yang paling penting yang perlu kita pikirkan, saudara dikasihi Tuhan. Perenungan pribadi akan membawa kita untuk menemukan kira-kira apa yang perlu dibenahi dalam kehidupan kita, sehingga kualitas kerohanian kita semakin meningkat, bukan turun. Sama halnya ketika kita bercermin, saudara. Ketika kita menghadap cermin, kita akan melihat kira-kira apa yang perlu kita perbaiki dengan penampilan tubuh kita. Kita melihat secara detail, saudara, semua yang perlu diperbaiki, bahkan bedak tipis tebal pun kita perhatikan supaya merata dan sebagainya. Demikian juga ketika kita introspeksi diri kita secara rohani di hadirat Tuhan, harus kita banyak melihat dalam diri kita. Kebanyakan orang melihat kepada sesama itu lebih banyak waktunya daripada melihat kepada diri. Ada amin, saudara? Iya saja. Ya, karena kebanyakan orang lebih banyak melihat sesama daripada melihat ke dalam dirinya. Saya mau kasih tahu kepada kita, Bapak-Bapak, saudara yang dikasihi Tuhan, mari perbanyak waktu untuk melihat dalam dirimu. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki, tingkatkan kualitas kerohanian saudara. Karena apa? Karena itu yang paling penting di zaman sekarang ini. Ya, Bapak-Bapak, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam mengintrospeksi diri kita, terkadang saudara kita terjebak dalam merenungkan kata-kata manusia. Kita memakai standar ukuran manusia
saudara, saudara tidak akan berkembang secara rohani, tetapi justru saudara menjadi depresi karena terus berpikir untuk menyenangkan manusia. Yang ini mau model begini, yang itu mau saya begini, yang sana mau saya begini, kita stres, saudara. Oleh karena itu, di dalam mengembangkan kualitas kerohanianmu dengan mengintrospeksi diri saudara, saya mau kasih tahu saudara, satu-satunya ukuran yang tepat adalah, satu-satunya model yang tepat adalah kita melihat kepada firman Allah. Ada amin, saudara. Jangan budayakan engkau dipengaruhi oleh perkataan manusia, tetapi biasakanlah dirimu dipengaruhi dengan perkataan firman Allah, bukan perkataan-perkataan manusia. Karena terkadang manusia mengecewakan kita, saudara dikasihi Tuhan. Ukuran yang dipakai manusia terkadang itu bukan ukuran Tuhan. Oleh karena itu, pakailah ukuran Tuhan yang sudah dituangkan dalam firman Allah di dalam mengintrospeksi diri saudara, untuk menata kembali kualitas kehidupan rohani saudara, agar semakin meningkat, dan semakin meningkat, bukan menurun. Ini bagian yang kedua, saudara. Bagian yang ketiga, yang terakhir, yang mau saya bagikan kepada kita semua di dalam ibadah pada pagi hari ini. Yang pertama, kita harus bijak menata waktu hidup kita yang sisa sekarang, karena hari-hari ini adalah jahat. Bagian yang kedua adalah kita harus semakin bijak dalam menata kualitas kerohanian kita. Yang ketiga, kita harus bijak dalam mengelola semua talenta yang Tuhan percayakan kepada kita. Kita lihat di dalam Matius pasal 25 ayat 29. Dalam satu pasal itu sedang dijabarkan oleh Tuhan Yesus perumpamaan tentang talenta. Dan saya tahu sebagai orang Kristen, kita semua tahu cerita itu. Ya, bagaimana Tuhan itu membagi-bagikan talenta kepada hamba-hambanya. Ya, ada yang diberikan 10, ada yang diberikan 5, ada yang diberikan 2. Dan cara mereka mengembangkannya pun berbeda-beda. Saya mau kasih tahu kepada kita, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa talenta di sini dalam konteks kita berbicara tentang banyak hal. Banyak hal itu apa? Itu menyangkut kecakapan kita, menyangkut bakat kita, itu menyangkut keahlian kita, itu menyangkut semua hal-hal positif yang Tuhan taruh bagi kita sejak kita lahir sampai sekarang ini. Dan kita harus mengasah itu, kita harus menemukan itu, dan mengembangkan itu, tentunya bagi kemuliaan Tuhan dan juga bagi kebaikan sesama kita. Ada amin? Amin, saudara. Sesungguhnya setiap talenta yang Tuhan berikan itu tujuannya hanya satu, yaitu memuliakan Tuhan dan digunakan untuk menolong sesama. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pandai-pandailah mengidentifikasi dirimu dengan melihat kira-kira talenta apa yang Tuhan berikan kepada saya. Temukan itu. Kebanyakan orang suka melihat talenta orang lain daripada melihat talenta dirinya. Hei, dia tuh suara bagus, kenapa saya tidak ya? Dia itu kalau berkhotbah luar biasa, kenapa saya biasa-biasa saja? Dia itu punya segalanya, kenapa saya tidak? Nah, ini tipe orang-orang yang suka melihat talenta orang lain daripada menggali talenta yang ada dalam dirinya. Ada amin, saudara? Dengan menghabiskan waktu hidupmu dengan melihat talenta-talenta yang dimiliki orang lain, maka engkau tidak akan punya kesempatan untuk menemukan talenta yang Tuhan taruh dalam dirimu untuk dikembangkan. Ingat baik-baik, saudara, Tuhan kasih kepada kita masing-masing tentunya sesuai dengan kesanggupan kita. Jadi kalau Tuhan kasih 10 bagi dia, artinya bahwa Tuhan tahu dia sanggup mengelolanya. Tuhan kasih 2 bagi saya, Tuhan tahu bahwa saya mampu mengelolanya. Tuhan kasih 5 bagi engkau, Tuhan tahu bahwa engkau mampu mengelolanya. Sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi jangan sampai kita berpikir dan membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan sampai kita berpikir bahwa kita tidak dikasih talenta yang sehebat orang lain. Dan itu akhirnya mempengaruhi kita, saudara, sehingga kita tidak bisa bertumbuh. Kita tidak bisa mengelola talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Maka pada akhirnya apa, saudara yang dikasihi Tuhan? Pada akhirnya, ingat baik-baik di dalam ayat yang terakhir di situ, bahwa ketika Tuhan itu datang, apa yang dia bilang? Campakkanlah hamba yang tidak berguna ini. Bapak mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Talenta apa yang ada padamu sekarang? Temukan itu dan kembangkan itu. Tuhan tidak salah menaruh itu bagimu. Mungkin engkau tidak bisa bernyanyi di depan. Mungkin engkau tidak bisa berdoa. Semua orang harus bisa berdoa ya. Mungkin engkau tidak bisa berkhotbah seperti saya sekarang di sini. Mungkin engkau tidak bisa melakukan hal-hal yang besar. Tetapi engkau bisa berdoa. Kembangkan itu sekarang. Berdoalah bagi dunia ini. Berdoalah bagi hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan-pelayanan mereka. Berdoalah bagi jemaat Tuhan. Berdoa bagi situasi yang sedang terjadi di bangsa ini, saudara. Masuklah dalam kamarmu, naikkan kata-kata doamu. Tidak perlu indah-indah dan kata-kata tinggi. Karena bahasa air mata sekalipun Tuhan tahu artinya. Ada amin Bapak Mama ya? Ya. Jadi mari saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita temukan dalam diri kita, Tuhan kasih kita kelebihan apa? Manfaatkan itu untuk melayani sesama kita. Manfaatkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Karena sesungguhnya satu ketika itulah yang akan ditanyakan kepada kita kalau kita berkaca dari perumpamaan tentang talenta itu. Jadi Bapak Mama saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita tidak bahkan gagal dalam mengelola talenta yang Tuhan berikan kepada kita saat ini, maka sudah pasti saudara yang dikasihi Tuhan bahwa kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tidak bisa. Firman Allah berkata bahwa hal itu akan dicabut darimu dan akan ditambahkan kepada orang lain yang memperlebatkan talentanya. Sekalipun itu hanya satu, mari perlebatkan itu. Karena Tuhan melihat ketekunanmu, Tuhan melihat usahamu di dalam memperlebatkan talenta itu. Bapak Mama saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam memperlebatkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita akan mengalami berbagai macam hal, saudara, yang seolah-olah mau mematikan talenta itu bagi kita. Ya, contohnya dalam bermain musik. Ketika mau kita berusaha memperlebatkan itu, kita mengalami kendala, kesukaran, latihan yang harus ulang, dan kadang membuat kita hilang damai sejahtera. Tapi saya mau bilang, harus terus berlatih dan mengasah itu, karena Tuhan yang menaruh bakat itu bagimu. Terus asah itu dan pergunakan itu bagi kemuliaan Tuhan. Ada amin pemusik? Amin ya. Jadi jangan hanya dibatas itu saja. Ketika kau melakukan itu dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan mengangkat engkau semakin profesional, dan Tuhan mungkin melihat keseriusanmu dalam mengelola talenta itu. Dia akan menambahkan lagi talenta yang lain, karena Dia mempercayai engkau dalam mengelolanya. Di dalam perumpamaan talenta itu firman Tuhan berkata, ambil itu daripadanya kepada hamba yang tidak memperlebatkan talentanya. Dia pergi dan menyimpannya, dan Tuhan bilang ambil daripadanya. Serahkan kepada hamba yang rajin itu, yang sudah bisa mengelola talenta itu. Serahkan kepada dia, karena saya percaya dia pasti akan mengelolanya dan memperlebatkannya. Ini harusnya menjadi bahan perenungan pribadi bagi kita. Dengan sisa waktu yang Tuhan berikan kepada kita, talenta yang Tuhan berikan kepada kita, mari, sangat penting untuk kita temukan itu dengan bijaksana. Mari kita mengelolanya bagi kemuliaan Tuhan. Pada akhirnya saudara-saudaraku, Bapak Mama saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, baik saudara yang ada di rumah, baik saudara yang ada di tempat ini, maupun semua kekasih-kekasih Tuhan yang sedang menyaksikan khotbah ini pada pagi hari ini melalui Facebook dan sebagainya, saya mau kasih tahu kepada kita semua, hal penting yang perlu kita pikirkan saat ini bukanlah ketakutan kepada virus corona, bukanlah ketakutan kepada apa yang hendak kita makan dan minum, bukanlah ketakutan akan masuk kepada kita, tetapi dan juga ketakutan yang lain. Tetapi yang terpenting adalah kita harus memikirkan tentang kekekalan hidup kita. Dengan semakin bijaksana mengatur kehidupan kita, sehingga kita semakin bijaksana hidup di zaman akhir ini, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, karena kedatangan Tuhan entah sudah dekat atau masih jauh, semua itu ada dalam rahasia Bapa. Kita tidak tahu, saudara. Bahkan Tuhan Yesus pun tidak tahu dengan pasti kapan Dia datang. Tidak ada kepastian. Kita harus berjaga-jaga di setiap waktu. Bisa saja malam ini, bisa saja besok, bisa saja 1 jam kemudian, karena memang itu rahasia, itu misteri bagi kita, saudara.
Jadi kita harus senantiasa ada di dalam hikmat yang Tuhan berikan kepada kita dengan bijaksana untuk memikirkan hal-hal yang terpenting yang perlu kita pikirkan, yang perlu kita lakukan. Bukan kita membiarkan hidup kita, perhatian kita, waktu kita dirundung ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu tidak ada bagi anak-anak Tuhan. Pada akhirnya Bapak Mama Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, satu ayat terakhir pesan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, di dalam Roma 13 ayat 12a. Hiduplah seolah-olah bahwa besok engkau tidak ada lagi. Maksudnya hari sudah jauh malam dan telah hampir siang. Hari sudah jauh malam telah hampir siang. Saudara perhatikan. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Garis bawahi hari sudah jauh malam dan telah hampir siang. Ini punya makna yang begitu luas yang perlu kita perhatikan, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Ya, benahi kembali kehidupanmu dengan hikmat yang Tuhan berikan, dengan sebijaksana mungkin. Tata kembali kehidupan saudara. Jika saudara sudah menyia-nyiakan waktu selama ini, mari kembali dengan bersyukur, berterima kasih kepada waktu yang sudah Tuhan berikan kepada saudara. Umur yang panjang yang masih Tuhan berikan, mari kelola itu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Tingkatkan kualitas kehidupan rohanimu dengan selalu memandang kepada Tuhan, bukan melihat kepada manusia. Mengasihi sesama itu yang diutamakan. Yang ketiga dan yang terakhir saudara dikasihi Tuhan, di dalam rangkuman firman Tuhan pada pagi hari ini, bahwa temukan talentamu dan dengan bijaksana mungkin engkau harus memperlakukan itu bagi kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesama. Akhir kata saya mengutip satu kalimat dari Anthony Hukma yang berkata, hiduplah seolah-olah Kristus baru mati kemarin, baru bangkit pada pagi hari ini, dan besok dia sudah datang kembali. Hiduplah seolah-olah dia baru datang, dia baru bangkit, dan besok dia sudah tidak ada lagi. Amin untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya undang saudara semua, tim musik ada di depan, Bapak Mama saudara yang ada di rumah, mari tutup Alkitab saudara. Ambillah waktu untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kau dengar pada pagi hari ini. Haleluya. Saya tidak tahu seberapa besar saudara menangkap firman Tuhan ini, tapi saya percaya bahwa Roh Kudus yang adalah guru besar kita, dia akan lebih menjelaskan itu di dalam hati saudara. Dia akan menumbuhkan kebenaran-kebenaran baru dengan hikmatnya di dalam kehidupan saudara, apabila saudara mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan ini. Haleluya. Mari bersekutu bersama keluargamu di rumah. Renungkan firman Tuhan yang baru saja saudara dengar. Jika selama ini kita sudah menyia-nyiakan waktu kita dengan melakukan hal-hal yang menyenangkan daging kita, mari kita mau katakan, Tuhan, ini waktu hidup saya mau kasih kepada Engkau. Jika selama ini kualitas kerohanian kita belum bisa ditingkatkan, atau kita menjadi orang yang standar-standar saja, mari saudara tingkatkan kualitas kerohanian saudara. Jika selama ini saudara adalah orang yang menguburkan talenta atau bakat yang Tuhan berikan kepadamu, mari temukan itu, kembangkan itu untuk kemuliaan Tuhan dan untuk melayani sesamamu. Haleluya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan takut kepada
Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi, kita telah mendengar firman Tuhan pagi ini. Sebelum saya berdoa, mari kita sebentar melihat pribadi kita, mengoreksi diri kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita perlu tanyakan kepada diri kita. Sudahkah kita menggunakan sisa waktu yang Tuhan percayakan bagi kita ini dengan bijaksana? Atau mungkin selama ini saudara masih memakai waktu saudara untuk hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan? Sudahkah kita memakai sisa waktu ini dengan meningkatkan kerohanian kita? Dan yang terakhir adalah, sudahkah saudara dengan bijak mengelola semua talenta yang dipercayakan Tuhan kepada saudara? Kalau mungkin selama ini kita belum bisa melakukan semua itu, atau mungkin salah satu dari apa yang kita dengar pagi ini kita belum bisa melakukannya. Dan kalau saudara setuju dengan saya dan mau berkata, Tuhan, saya mau pakai sisa waktu yang ada dengan baik, saya mau dengan bijak mengelola sisa waktu hidup saya yang Tuhan percayakan. Saya mau pakai waktu ini untuk meningkatkan kualitas kerohanian saya. Saya mau pakai sisa waktu ini untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Selama ini saya sudah habiskan banyak waktu untuk hal-hal dunia, untuk menyenangkan keinginan daging saya. Dan hari ini saya mau pakai waktu ini untuk menyenangkan Tuhan, meningkatkan kualitas hidup saya. Saya mau pakai talenta-talenta yang Tuhan berikan untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saudara setuju dengan saya, mari angkat tanganmu di rumah dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan hari ini, Tuhan Yesus. Kami sedang mengangkat tangan di hadapan-Mu, baik kami yang ada di dalam ruangan ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kalau Engkau mendapati kami selama ini, Tuhan, kami belum bijak menggunakan sisa waktu yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami masih main-main dengan dosa. Kami masih pakai waktu kami untuk menyenangkan keinginan daging kami, hawa nafsu kami. Dan hari ini Engkau mengingatkan kami, Tuhan, bahwa kedatangan-Mu semakin dekat. Tuhan, tolong kami, Bapa, supaya waktu-waktu sisa yang ada ini kami mau pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Kami mau pakai untuk meningkatkan kualitas kerohanian kami. Tuhan, tolong kami supaya waktu-waktu sisa yang ada yang Tuhan masih percayakan bagi kami ini, kami mau pakai untuk hidup memuliakan Engkau, ya Tuhan Yesus. Dan kalau Engkau dapati juga, Tuhan, selama ini kami tidak memakai semua talenta yang Tuhan percayakan bagi kami dengan baik, ya Tuhan. Kami tidak dengan bijak mengelola semuanya itu, Tuhan Yesus. Kami lebih banyak pakai untuk keinginan-keinginan daging kami. Kami lebih banyak pakai untuk menyenangkan hawa nafsu kami. Tuhan, tolong kami pagi ini, Bapa. Kami angkat tangan di hadapan-Mu dan kami berdoa, Tuhan, biar sisa waktu ini kami mau mengelola semuanya banyak untuk kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Dan kalau Engkau datang hari ini, Engkau datang besok atau kapan saja, Tuhan, itu rahasia bagi kami. Tapi kami semua percaya bahwa kami akan bersama-sama dengan Engkau, karena kami telah hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, menerangkan firman Tuhan itu di hati kami. Ubahkan hidup kami, Tuhan, supaya semakin hari sisa-sisa hidup kami ini kami mau pakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati kami semua yang ada dalam ruangan ini, pelayan-pelayan Tuhan, maupun semua jemaat Tuhan yang menyaksikan beribadah melalui siaran Facebook. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman Tuhan ini bagi kami. Kami akan memberi korban persembahan kami. Tuhan, tolong kami. Biarlah berapapun yang kami beri, ketika kami memberi dengan sukacita, Tuhan memberkati dan Tuhan kembalikan berkat-Mu berlipat-lipat kali ganda bagi kami semuanya, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami berdoa, kami bersyukur buat firman, dan kami siap untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita semua diberkati Tuhan. Haleluya. Selamat memberi persembahan perpuluhan. Tuhan memberkati pemberian kita pagi hari ini. Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Baik, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah situasi sulit yang dihadapi oleh kita semua, dihadapi oleh bangsa kita, kita masih bisa beribadah walaupun saudara harus beribadah online. Dan beberapa jemaat yang mungkin tidak bisa mengikuti secara online, kita sudah buatkan liturgi buat mereka dan mereka beribadah di rumah mereka masing-masing. Mari kita saling mendoakan supaya biarlah situasi yang kita hadapi saat ini tidak menjauhkan kita dari Tuhan, tapi membuat kita saling semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya berharap semua ketua-ketua KKA akan terus berkomunikasi dengan anggota-anggota KKA-nya, menguatkan mereka, dan kalau bisa ada pertemuan-pertemuan kecil untuk saling menguatkan, boleh, tapi harus kita jaga jarak sosial, ikuti protokol kesehatan pemerintah supaya kita bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Saudara-saudara, mari kita terus berdoa buat bangsa kita, pemerintah kita yang sedang berusaha keras untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, menghentikannya, dan kita berdoa supaya semua bisa berjalan, semua bisa diberikan hikmah, dan ada obat, ada penawar yang bisa ditemukan untuk bisa memutus penyebaran virus corona ini, sehingga kita bisa berkumpul kembali, memuji, menyembah Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudara-saudara, jangan lupa hari Jumat kita akan ibadah Jumat Agung, saudara-saudara, dan di Jumat Agung itu kita akan adakan perjamuan kudus secara online. Karena itu saya harap semua ketua-ketua KKA bisa mendata anggota-anggotanya dan datang untuk menghubungi kami dan mengambil roti dan anggur perjamuan, sehingga kita akan melakukan perjamuan kudus secara online di hari Jumat Agung. Kita akan tetap beribadah pada hari Jumat Agung
jam 8 pagi. Semua yang melayani saya harap tetap mempersiapkan diri untuk kita melayani, dan kebaktian kita akan terus dilakukan secara online. Terima kasih saudara-saudara yang melayani hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita semua bangkit berdiri saudara-saudara, dan kita akan berdoa mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepadamu atas pertolongan, atas kehadiran-Mu di dalam ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami sungguh merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa, dan kami ada di dalam ruangan ini maupun saya percaya bahwa jemaat yang beribadah di rumah pun menikmati sukacita yang sama pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di akhir dari ibadah kami pada pagi ini Bapa, kami terus berdoa menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Bangsa kami sedang menghadapi sebuah pergumulan yang rumit saat ini berhubungan dengan penyebaran virus corona yang saat ini menyebar di seluruh dunia. Kami berdoa buat presiden, kami berdoa buat wakil presiden, kami berdoa buat para menteri, pemerintah daerah, sampai kepada tingkat kelurahan RT RW. Tuhan memberkati berbagai upaya yang dilakukan supaya bisa memutus mata rantai penyebaran virus corona ini. Tuhan tolong Bapak, khususnya kami berdoa buat masyarakat Indonesia supaya bisa mengikuti anjuran dari pemerintah agar tetap menjaga jarak sosial, tetap menjaga kesehatan, tetap tinggal di rumah, dan kami bekerja bersama-sama untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini. Kami berdoa buat dokter-dokter, para medis yang ada di garis depan, yang sedang bekerja keras, bahkan ada yang mengorbankan diri mereka. Tuhan tolong mereka ya Bapa, beri kekuatan, kemampuan kepada mereka, proteksi mereka dengan kuasa darah-Mu ya Bapa di surga. Tuhan berkati keluarga mereka ya Bapa. Kami berdoa buat mereka yang pada akhirnya harus korban nyawa. Tuhan tolong keluarga mereka, kuatkan dan teguhkan mereka ya Bapa. Kami menyerahkan pemerintah kami dengan berbagai macam upaya untuk bisa mengakhiri penyebaran virus corona ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang berdaulat. Tuhan pakai pemerintah kami, Tuhan pakai berbagai cara yang sedang diusahakan, supaya biarlah cara-cara itu adalah cara-cara yang datang dari Tuhan untuk memutus mata rantai penyebaran virus ini ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menyerahkan orang-orang yang saat ini sedang ada di rumah sakit karena terpapar virus ini. Tuhan jamah mereka, Tuhan beri kesehatan kepada mereka, mujizat Tuhan dinyatakan bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa menyerahkan berbagai macam upaya pemerintah untuk terus berusaha agar supaya ekonomi bangsa ini tetap berjalan normal. Tuhan memberkati berbagai macam keputusan-keputusan pemerintah yang sedang dilakukan, yang sedang dijalankan untuk mempertahankan keadaan ekonomi kami ya Bapa. Tuhan tolong mereka ya Bapa. Kami juga berdoa buat semua pemerintah kami, baik mereka ada di eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Tuhan memberkati mereka. Tuhan taruh takut Tuhan di hati mereka di dalam memimpin bangsa ini, supaya yang ada di dalam pikiran dan hati mereka adalah hanya untuk kesejahteraan bangsa kami, bukan untuk kepentingan diri mereka ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati provinsi kami NTT, berkati Kabupaten Alor, berkati kelurahan kami, berkati kecamatan kami, dan berkati tempat di mana kami berada ya Tuhan. Biarlah berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan pemerintah kami, diberi hikmat kekuatan untuk memimpin daerah ini dengan penuh takut dan hormat akan Engkau. Tuhan memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di seluruh pelosok dunia ini. Tuhan pakai, Tuhan urati, supaya biarlah banyak orang dimenangkan bagi kemuliaan Tuhan. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Tuhan, baik di GSJ Elit Kenarilang maupun di GSJ Solafide Kalabahi. Tuhan memberkati mereka. Mereka akan bekerja selama 1 minggu ini. Apapun yang mereka kerjakan dengan tangan-tangan mereka, Tuhan Yesus buat mereka berhasil. Berkat dari surga mendiru semua tangga mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan tolong mereka
mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan beri kesehatan, Tuhan beri umur panjang, berkat-berkat dan rahmat dari surga mengalir dalam kehidupan mereka seumur hidup mereka. Kalau ada jemaat yang sakit pagi hari ini, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau jamah dan sembuhkan mereka ya Bapa di surga. Kalau ada yang lemah pagi ini, Tuhan kuatkan mereka. Kalau ada yang hilang harapan pagi ini, Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberi pengharapan baru kepada mereka ya Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus, tolong semua jemaat supaya mereka ada di dalam perlindungan-Mu sepanjang satu minggu ini. Keluar masuk mereka Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan jauhkan dari segala sial celaka, mara bahaya, dan berbagai macam hal yang ingin merugikan mereka ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Hamba berdoa buat setiap hamba-hamba Tuhan, khususnya di gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Tuhan Yesus memberkati setiap gembala-gembala, setiap pelayan-pelayan Injil, pemimpin-pemimpin gereja kami, mulai dari badan pengurus pusat, badan pengurus daerah, badan pengurus wilayah. Tuhan memberkati dan mengurapi. Tuhan pakai setiap hamba-hamba-Mu dimanapun mereka melayani ya Bapak. Pembangunan gereja diberkati oleh Tuhan. Tuhan cukupi semuanya ya Bapak di surga. Terpujilah nama-Mu Bapak. Sebentar kami akan menyelesaikan ibadah ini. Kami yang ada di ruangan ini, kami akan pulang. Tuhan jaga, lindungi, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Terpujilah nama-Mu Bapak. Ini doa dan syukur kami. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, baik yang di rumah maupun di dalam ruangan ini, mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan. Berkat dari Allah yang Bapa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita, persekutuan dari Roh Kudus akan terus menjaga, memelihara dan menaungi kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang diajarkan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.